Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah bersama jamaah dari Bandung. Tepuk tangan dulu dong jamaah dari Bandung. Terima kasih banyak sudah mampir, hatur nuhun, sadayana, Masya Allah. Dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah ini rahmati Allah ya. Masih di tema kita yang hari ini yang akan luar biasa kita bahas sama-sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Bu, Pak, kalau nolongin orang rugi nggak? Yakin? Kalau orang yang minjem duit? Mikir langsung, mikir ya. Tapi ini Masya Allah luar biasa, ini ujian banget buat kita kadang-kadang buat nolongin orang. Mikir nih kita nih, rugi gak ya kalau kita nolongin orang ini ya. Jangan-jangan kalau saya pinjemin duit besok gak balik nih. Nah, ini macam-macam pikiran kita, betul apa betul? Betul. Hari ini kita bahas ya kalau bisa nolong orang itu ikhlas. Apa sih temanya? Temanya adalah ketika engkau membahagiakan orang lain, maka Allah balas cash di dunia. Alhamdulillah. Jamaah. Ada berita dulu nih sama-sama kita mau lihat. Sempat viral nih kemarin nih. Tentang apa? Tentang kepala desa di Lampung ditandu ke rumah sakit sepanjang 12 kilometer. Jauh banget nih Masya Allah. Ini di tayangannya. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Ya Allah, ini kalau sampai benar kita bisa lihat pahalanya tuh orang-orang yang gotong itu dari segitu jauhnya 12 kilo, jauh banget Ustaz Syam. Allahu Akbar. Masya Allah, pahalanya pasti luar biasa juga ya. Nah ini dia nih Ustaz Syam kita bahas berkaitan dengan tema. Katanya Allah itu akan membalas cash bagi orang-orang yang bisa memberi kebahagiaan walaupun bukan dengan harta. Kayak tadi kita lihat ya, hanya dengan tenaga seperti video tadi. Katanya Allah juga akan bukakan pintu kemudahan yang luar biasa juga buat orang-orang yang membantu tadi. Mau izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi guruku, Ustaz Maulana, Habib Muhammad, Bang Rishad, Bang Fadli, serta guru-guru kami, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah. Ayat ini bercerita tentang sebuah kaum yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, barang siapa mencintai mereka maka Allah akan mencintainya, dan barang siapa yang membenci mereka maka Allah akan membencinya. Kaum siapakah itu? Kaum Ansar, kaum penolong orang-orang yang datang dari Makkah bersama Nabi SAW yang disebut dengan kaum Muhajirin, lalu disambut dengan baik oleh kaum Ansar dengan
dengan pertolongan mereka. Pernah ditanya, siapa sih yang menamai mereka Ansar? Maka disebut Allah langsunglah yang menamai mereka adalah penolong-penolong. Maka subhanallah, kalau ditanyakan apa yang mereka tolongkan kepada Nabi, apakah uang saja? Tidak, mereka tolong dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Bahkan ada seorang ibu ketika menyambut Nabi SAW datang dari Makkah ke Madinah, dia datang melihat barang-barang, semua orang datang dengan Nabi membawa kambing, ada yang bawa onta, ada yang menawarkan tanahnya. Saya nggak punya apa-apa. Lalu dia memandang di sampingnya, dia punya unais. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, semua datang membawakan hartanya, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya unais, unaisku. Apa unais ini? Anaknya yang bernama Anas. Anakku kecil ini ambil ya Rasulullah. Engkau mau jadikan pembantumu, silahkan. Kau jadikan asistenmu, silahkan. Kau mau jual, silahkan ya Rasulullah. Tapi Nabi mendekatinya dengan memegang dadanya, dengan mengatakan, Allahumma akthir malahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, masukkan dia ke dalam surga. Maka sang unais tadi membersamai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dikenallah sampai sekarang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda. Ini balasan cash dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu datang membawa anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah balas cash menjadikan anak tersebut orang yang sangat dekat dengan Rasul, menjadi anak yang sukses. Bukan hanya di akhirat suksesnya. Anas bin Malik itu menjadi sahabat Nabi salah satu yang paling kaya. Masya Allah. Kalau orang kebun kurmanya panen sekali setahun, Anas bin Malik punya kebun kurma bisa 2 kali setahun panennya. Subhanallah, itu nolong. Nah itu ya, bukan cuma hanya dengan uang mulu. Bukan. Makanya kan kadang namanya keluarga itu ada anak yang sukses, ada yang kurang sukses. Yang kurang sukses tuh bantu dengan tenaga ngurusin bantu orang tuanya. Bisa, ini Masya Allah. Bisa dong. Makasih banyak Ustaz Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Kita panggil guru kita Habib Muhammad Syah. Habib, wah ini nih. Ini saya mau tanya nih sama Habib nih. Katanya orang yang bisa membahagiakan orang lain, maka Allah itu akan balas cash di dunia dengan menciptakan 70.000 malaikat untuk meminta ampunan kepada Allah buat kita nih. Buat kita yang tadi nolongin orang nih. Apa dosanya dosa apa sih? Kalau misalnya malaikat doain itu bisa hilang apa enggak gitu. Mohon izin penjelasannya. Silakan Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya Masya Allah, dosa kita ini banyak. Kalau satu malaikat saja yang memintakan ampun buat kita, la kafa. Satu malaikat saja berdoa kepada Allah untuk memintakan ampun buat kita, la kafa. Cukup. Apal ini sampai 70.000 malaikat. Ini dituliskan di dalam kitab Al-Atiyatus Saniyah, Al-Atiyatul Haniyah. Dikatakan man dakhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dzalikas surur 70.000 malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Sampai dikatakan dalam kitab tersebut, siapa orang yang memasukkan kesenangan dalam hati manusia, sama orang nyapa, nggak nunggu disapa, sama orang lemah lembut, rahmat sama orang, tidak saling menyalahkan, pandai bisa menerima pendapat seseorang, membesarkan hati orang. Sampai ada ulama itu orang ngasih dia cuma 1 roti. Syekh Abu Bakar bin Salim itu dikasih roti yang biasa saja. Sampai Syekh Abu Bakar bilang, enak banget rotinya, padahal roti biasa. Seorang ibu tua ngasih dia roti, enak banget, beli di mana? Kenapa? Menyenangkan hati seseorang tersebut. Nah, ketika orang menyenangkan hati orang, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Khalaqallahu min dzalika surur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan dengan sebab dia menjadikan sababan, dengan sebab dia menjadikan orang itu senang hatinya, 70.000 malakin, 70.000 malaikat. Apa tugas malaikat ini? Apa tugas 70.000 malaikat ini? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Maka tugas malaikat ini untuk memintakan ampun buat orang yang menyenangkan hati orang tersebut ila yaum, bukan 1 malam, bukan 2 malam, bukan 1 bulan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, tugasnya apa? Untuk memintakan ampun buat orang tersebut. Makanya jadi orang itu pandai-pandailah menyenangkan hati orang. Makanya Nabi pertama kali masuk kota Madinah tuh Nabi nggak bilang belajarlah, enggak. Nabi bilang absus salam.
Ya, Nabi pertama kali masuk kota Madinah absus salam, ayo ucapkan salam. Artinya nengin orang. Pertama kali kan kalau orang sekarang Mas Fadli itu nunggu disalamin. Nunggu. Nunggu. Dia kan lebih muda dari saya. Tunggu, biar aja dia negur. Iya. Nggak bener nunggu tuh. disalamin, nunggu, biarin. Pas dia assalamualaikum, nah kan negur duluan. Kan gitu. Ini Masya Allah, makasih banyak Habib Baik. penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Ada bintang tamu kita hari ini nih, anak muda ganteng nih. Wah, suka dakwah anak mudanya. Dia tinggi, nggak kecil. Bukan yang itu berarti. Oke, ini dia. Tepuk tangan buat Rishad Basyut ya. Bayasyut, Masya Allah. Susah namanya. Nah ini kita langsung mau coba tanya sama Rishad. Di pengalaman pribadi aja dia, nggak usah jauh-jauh ya. Rishad pernah nggak ini punya pengalaman ketika membahagiakan orang lain dibalas cash sama Allah? Wah. Masya Allah. Jadi teringat dulu ketika kalau membahagiakan pasti kita tuh benar-benar berusaha untuk ngebahagiakan orangnya. Benar. Tapi yang paling berkesan dan pengalaman yang paling luar biasa buat Rishad itu adalah ketika berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua. Oh iya Masya Allah, benar banget. Masya Allah, karena dengan Rishad membahagiakan kedua orang tua dengan benar-benar bersungguh-sungguh ingin memuliakan derajatnya, alhamdulillah yang Allah balas cashnya itu adalah dengan sekarang Rishad berada di sini adalah sesuatu mukjizat dan hal yang Masya sangat Allah. luar biasa. Tepuk tangan dong buat Rishad dong. Masya Allah. Ini anak-anak muda zaman sekarang ini kita tuh kadang-kadang suka mikir ya, maksudnya ada nggak sih anak muda zaman sekarang yang peduli dengan agama dari masih muda? Karena kebanyakan kalau kita ngelihat anak-anak zaman sekarang itu dari masih muda pengennya senang-senang doang. Betul. Tapi bagus nih, maksudnya ada orang-orang kayak Rishad, mudah-mudahan semakin banyak gitu ya. Amin. Dan sekarang kita lanjut lagi nih berkaitan dengan tema nih, bagaimana pendapat Rishad kalau seandainya ngelihat orang dia pengennya dibahagiain aja, tapi nggak mau ngebahagiain orang lain. Nah itu gimana tuh? Masya Allah. Iya, biasanya kalau kita mengacu kepada sabda Nabi SAW, Rasulullah itu bilang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Kata Rasulullah, tidak sempurna keimanan seseorang. Jadi sampai ketika Rasulullah bilang nggak sempurna tuh berarti kan sesuatu yang parah banget nih. Parah. Kenapa nggak sempurna? Kalau dia itu ma yuhibbu li nafsi, jadi dia tidak mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wah, Masya Allah. Jadi dia lebih memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan orang lain dia nggak perhatikan. Bodoh amat ya. Bodoh amat. Bodoh amat, lu nggak makan, yang penting gue makan gitu ya. Nggak gitu harusnya ya. Nggak boleh begitu. Nah, boleh begitu. harusnya kalau bisa kita makan, kita lihat ada mungkin orang sekitar kita nggak makan, dibagilah makanannya sedikit. Boleh. Sama-sama kita makan walaupun nggak banyak. Nah ini Betul, Masya Allah. betul. Oke nih, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita dengan Rishad ya. Rishad ini Masya Allah. Luar biasa, buat jadi anak muda di rumah juga jadi terinspirasi. Mudah-mudahan karena bicara masalah dakwah ini bukan hanya tanggung jawab Ustadz aja, tapi tanggung jawab kita semua. Walaupun hanya cuma satu ayat gitu ya, benar Rishad ya. Nanti kita lanjut lagi tentang tema kita yang luar biasa, ketika orang membahagiakan orang lain, maka Allah balas cash di dunia. Yang di rumah tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.